Mari kita membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal ke-4 ayat terakhir dan ke-5 dari ayat pertama sampai ayat yang ke-3. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kita membaca 21, 1, 2, 3. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Pasal 5, ayat 1 pria, ayat kedua wanita, ayat 3 semua membaca. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekarang saya membaca ayat ke-4 dan ayat ke-5. Mungkin kesempatan lain baru kita membahasnya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Atau terjemahan lain, semua orang yang lahir dari Allah pasti mengalahkan dunia, dan yang menjadikan kita mungkin mengalahkan dunia, yaitu iman kita lah. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur kepadamu pada pagi ini. Tuhan menghimpun kami, mengumpulkan kami bersama-sama, mengelilingi takhta Tuhan, menghadapi hadirat Tuhan. Dan kami menanti firman, menanti kebenaran, sinar cahaya rohani untuk menerangi hati kami, untuk menggugah jiwa kami, dan membawa kami kembali kepada kebenaran. Demi nama Yesus Kristus, kami serahkan setiap jiwa yang hari ini datang berbakti kepadamu di dalam tangan Allah Bapa. Melalui anak putramu yang tunggalnya Tuhan, berilah Roh Kudus untuk mencelikkan mata rohani, untuk memberikan pengertian kesadaran kepada kami, sehingga kami boleh mengetahui apa inti yang sangat berharga yang tersimpan di dalam firman Tuhan yang khusus kami sudah baca pada pagi ini. Dengar doa kami serahkan hamba-Mu yang hina, yang tidak berguna di dalam tangan Tuhan. Pakailah dia untuk menjadi alat di tangan-Mu. Demi nama Yesus Kristus, kami mengusir anasir jahat dan segala kuasa iblis keluar dari ruangan ini. Dan kiranya Engkau sendiri mencelikkan mata rohani kepada kami untuk melihat kerajaan Tuhan dan takhta Tuhan di tengah-tengah kebaktian ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita telah terus-menerus membicarakan tentang cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. Dan saya mempunyai satu prinsip dalam pelayanan saya. Setiap kali bicara cinta kasih Tuhan, kita bicara melalui prospek daripada keadilan Tuhan Allah. Sedangkan sebaliknya, setiap kali kita bicara tentang keadilan Allah, kita melihat melalui prinsip cinta kasih Allah. Mengapakah demikian? Jikalau tidak demikian, cinta kasih menjadi banjir. Jikalau tidak demikian, keadilan menjadi kejam. Orang yang mengatakan, merundingkan tentang cinta kasih tanpa melewati prinsip keadilan, cinta kasih bisa menjadi tanpa arah, tanpa bendung, tanpa prinsip, lalu dengan cinta banjir ke sini sana, akhirnya menjadi rusak, bukan menjadi membangun akan hidup. Saudara-saudara, betapa banyak dosa dilakukan demi bayang-bayang karena cinta. Karena cinta. Tapi cinta kalau tidak mempunyai prinsip, cinta kalau tidak mempunyai bendungan, cinta kalau tidak mempunyai ikatan daripada kebenaran, cinta itu menjadi cinta yang membanjir. Pada waktu sungai bagaimana banyaknya air, tetap di dalam itu tempat di sungai, di batasan daripada kedua
itu pantai, maka sungai ini menjadi berkat besar. Tapi jikalau sungai itu banyak air dan bendungannya dan tanggulnya semua sudah pecah, jebol, sungai itu menjadi kecelakaan, menjadi banjir yang mematikan orang. Cinta juga demikian. Cinta yang tidak diikat oleh kesucian dan keadilan adalah cinta yang menghancurkan hidup. Tapi cinta yang suci dan benar adalah cinta yang membangun hidup. Kita harus mempunyai pengertian tentang kedua sifat ilahi yang paralel dan sejajar, yang tidak pernah berbentur dan tidak pernah bertolak satu dengan yang lain. Karena cinta Tuhan Allah sejajar dengan keadilan Allah, maka Allah yang cinta adalah Allah yang juga mengadili dunia. Allah yang suci juga adalah Allah yang mengampuni dunia. Dan kedua jajaran ini, kedua jalur yang sejajar ini membuat Tuhan kita tidak pernah bergoncang dari taktanya sejak kekal sampai kekal. Prinsip ini kalau kita pegang, maka di dalam kita berusaha, di dalam kita bergaul, di dalam kita berdagang, di dalam kita bergereja, di dalam kita berkeluarga, di dalam kita berpendidikan, kita tidak mungkin meleset keluar daripada kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, melihatlah kasih Tuhan melalui perspektif keadilan Allah. Melihatlah segala keadilan Allah melalui perspektif cinta kasih Allah. Keadaan dua ini yang sinkron, yang seperti berlawanan satu dengan lain, kalau diharmoniskan, itu membuat kita mempunyai kestabilan yang tidak gampang goncang. Saudara-saudara, tetapi menggabungkan kedua hal untuk menjadi harmonis, ini tidak gampang sekali. Pada waktu kita membicarakan cinta, kadang-kadang kita lupa keadilan Tuhan. Kadang-kadang kita membicarakan keadilan, dan kita lupa cinta Tuhan. Sehingga kedua hal ini kalau disinkronisasikan, kalau diharmoniskan, kalau dipertemukan, dipersatukan, memerlukan unsur yang lain. Unsur itu saya sebut sebagai bijaksana. Saudara-saudara, tidak gampang orang yang mempunyai kasih tetap memelihara prinsip keadilan. Tidak gampang orang mempunyai keadilan tetap memegang prinsip cinta kasih. Saudara-saudara, saya dulu tidak mengerti, tapi saya sadar ini perlu sekali. Waktu saya menjadi seorang guru, saya menjadi guru sejak umur 14. Saudara-saudara, umur 14,5 saya sudah menjadi guru privat. Saya sudah cari uang sendiri dan saya tidak ambil 1 sen lagi dari ibu saya yang adalah janda semenjak saya umur 3. Saudara-saudara sekalian, dan pada waktu saya umur 15, umur 16, saya sudah menumpuk pengalaman-pengalaman mengajar. Waktu saya umur 17, saya mengajar kelas dewasa yang murid saya paling tua umur 58. Nah saudara-saudara, itu sebab Tuhan melatih saya menjadi seorang yang mahir di dalam menguasai murid-murid. Entah dia umur berapa kecil, entah dia umur berapa tua, saya menguasai mereka, mendidik mereka, dan pelan-pelan saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya pada waktu saya umur 17. Nah saudara-saudara, setelah saya menjadi orang Kristen yang sudah diselamatkan, saya mengasihi murid saya. Saya betul-betul ingin dengan cinta Tuhan mempengaruhi, mendidik hidup rohani mereka menjadi orang Kristen yang baik. Tetapi setelah mempunyai cinta kasih Tuhan, bertemu dengan anak yang nakal, saya pada waktu itu susah. Bagaimana cinta Tuhan diterapkan kepada anak yang nakal. Maka perlu gabung dengan keadilan. Saudara-saudara, keadilan sejajar dengan cinta kasih. Kesucian harus bertemu dengan kemurahan. Kalau karena kemurahan, toleransi segala perbuatan yang nakal daripada anak-anak, bagaimana bisa mendidik mereka? Tapi kalau disiplin dengan keras tanpa cinta kasih, bagaimana mempengaruhi mereka? Maka di situ saya merasa susah sekali menjadi orang Kristen, menjadi guru Kristen sambil mengkhotbahkan cinta kasih Tuhan, sambil melaksanakan prinsip dan disiplin yang keras sekali
itu menjadikan diri kita seorang guru yang entah cara bagaimana baru bisa kerjakan ini. Waktu bicara tentang cinta, mereka mengharapkan kita mengampuni segala dosanya. Waktu bicara tentang keadilan, kita menuntut mereka harus benar. Nah, harus dihukum. Jadi hukuman dan pengampunan, cinta kasih dan keadilan, kekerasan, kelembutan, kemurahan dan kedisiplinan. Ini dua hal memang sulit dikerjakan. Maka saya pada waktu itu minta kepada Tuhan, beri bijaksana kepada saya. Saudara-saudara, anak-anak kalau betul-betul benar baik, saya cintanya luar biasa. Tapi kalau nakal, saya kerasnya luar biasa. Kedua sifat ini bisakah bertemu? Bisa. Karena apa? Tuhan kita adalah Tuhan yang sediakan surga. Tuhan kita juga Tuhan yang sediakan neraka. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengirim Kristus mati untuk kita. Tuhan kita adalah mengirim Kristus untuk pengadilan terakhir, the last judgment. Saudara-saudara, the first coming of Jesus Christ is to accomplish the salvation of God. And the second coming of Jesus Christ is to accomplish the requirement of the righteousness of God. Dan kedua hal ini tidak mungkin tidak dilakukan. Kedua hal ini tidak mungkin dipertentangkan karena sejajar, tidak menolak satu dengan lain dan tidak bertemu dengan campurnya. Akhirnya kedua-dua dikompromikan. Tidak, dua-dua harus dijalankan dengan baik. Maka cinta kasih perlu dimengerti dari keadilan Tuhan, dan keadilan perlu dimengerti dengan cinta kasih. Dan kedua ini sejajar, mengakibatkan kita boleh berbakti kepada Tuhan dengan baik, boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, boleh membangun hidup kerohanian dengan stabil. Saudara-saudara sekalian, dan di inilah semua yang kita baca di dalam ayat-ayat ini bukan untuk dicomot-comot, bukan untuk diperalat untuk membela sifat kita yang tidak stabil. Saudara-saudara, orang yang tidak mengerti kitab suci secara komprehensif, taunya cari satu ayat, dua ayat untuk mendukung pendirian dia yang sudah serong, cilakalah dia. Francis Bacon dari Inggris mengatakan, small knowledge is great danger. Semua ikut saya. Small knowledge is great danger. Saya paling takut orang yang belajar teologi sedikit-sedikit lalu menganggap diri sudah hebat, sembarang comot Alkitab untuk mendukung ketidakstabilan dari konsep mereka yang sudah menyimpang, lalu kelihatan benar karena banyak dukungan dari ayat, banyak dukungan dari kitab suci, tetapi itu lebih membahayakan. Small knowledge is great danger. Saya ingin sekali mengukir kalimat ini di perpustakaan di mana orang membaca buku, mereka harus mengetahui. Saudara-saudara sekalian, jikalau kita mengimbangkan kedua hal ini, kita perlu satu unsur dari Tuhan yang lain. Unsur itu adalah unsur bijaksana. The wisdom is the secret and the power to combine the righteousness of God with the loving kindness of God. The wisdom from above is the secret, is the key to harmonize the righteousness and the judgment of God and the loving kindness and the forgiveness of God. Kunci untuk mempertemukan keadilan dan cinta kasih adalah bijaksana. Kunci untuk mengharmonisasikan hukuman Tuhan dan pengampunan Tuhan adalah bijaksana. Seorang guru yang bijak, dia mengetahui kapan keras dan kapan lembut. Seorang guru yang bijak, dia mengetahui kapan menghukum dan kapan mengasihi. Pengampunan diampuni karena keadilan sudah dipuaskan, dan keadilan dituntut karena untuk memberikan kasih lebih banyak kepada orang yang dididik. Saudara-saudara, mengapa engkau pukul anak? Apakah waktu engkau pukul engkau benci dia? Tidak. Justru engkau pukul untuk menyatakan cintamu kepada dia. Itu cinta yang suci. Mengapa mengampuni anak? Karena engkau mengetahui masih ada hari depan, biar dia belajar sesuatu dan tidak lagi mengulangi dosa-dosa yang diperbuat. Plato menanya satu pertanyaan,
di dalam bidang hukum. Mengapa kita memberi hukuman kepada orang berdosa? Mengapa kita menghukum mereka yang bersalah? Karena salah mereka kah? Sehingga kita harus hukum mereka? Atau menghukum supaya tidak lebih banyak kesalahan yang dilakukan? Wah, saya sangat tertarik. Karena kalimat-kalimat seperti ini mengandung sesuatu proses pendidikan. Everything is in process. Everything is in making. Orang biasa selalu mau jadi. Pokoknya lu gini. Kalau lu gini saya sayang. Kalau tidak saya buang kamu. Saudara, manusia itu bukan mesin. Bukan sesuatu cetakan. Bukan satu produksi yang sudah jadi daripada pabrik. Manusia adalah sesuatu proses. Bagaimana jahatnya. Kalau betul-betul dididik dengan baik. Mungkin dia menjadi baik sekali. Bagaimana baiknya. Kalau dia tidak hati-hati. Mungkin menjadi rusak. Saudara-saudara, itu sebab biar kita mempunyai semacam prospek, semacam pengertian penuh dengan pengharapan, melihat yang paling jelek ada kemungkinan menjadi paling baik. Yang paling baik ada kemungkinan menjadi paling jelek. Anak kita bisa rusak luar biasa. Anak orang lain mungkin bisa dididik dengan baik. Saudara-saudara, satu cerita yang mungkin saudara sudah pernah dengar. Seorang pelukis, dia mau cari seorang anak kira-kira umur 12. Yang bisa menjadi model. Lalu karena eloknya, gantengnya, ramahnya, dan sifat yang indahnya. Dia ambil sebagai model, digambar untuk mewakili Yesus umur 12 berada di dalam bait Allah. Maka dia keliling kota, terus melihat. Akhirnya dia ketemu seorang anak kira-kira umur 12. Yang begitu bagus. Matanya bercahaya. Hidungnya begitu bagus. Dan mulutnya, mukanya, mimiknya, seluruh tubuhnya cocok. Lalu dia datang kepada anak ini. Bolehkah saya minta engkau diam-diam duduk di situ. Biar aku menggambar engkau. Enggak, saya mau pulang. Saya mau pulang. Oh, anak-anak diam ya. You bye-bye aja. Tidak usah lama-lama. Kira-kira 1-2 jam. You duduk di situ. Nanti saya kasih hadiah. Saya belikan buku. Saya kasih uang. Anak itu pikir-pikir. Oke, 2 jam ya. Jangan tambah ya. Lalu dia duduk di situ. Diam-diam jangan goyang. Pelukis ini menggambar matanya, hidungnya, mulutnya, mukanya, rambutnya, semangatnya. Lalu dia tadinya duduk, si pelukis bikin dia berdiri. Gambarannya itu berdiri. Dan Yesus sedang berdiri di hadapan banyak orang ahli Taurat. Lalu menanya pertanyaan untuk menguji mereka. Saudara-saudara, memang Tuhan Yesus pada waktu umur 12 masuk ke dalam bait Allah. Dan di sini pelukis ini cari seorang anak kecil umur 12 yang boleh menjadi model supaya menyatakan sifat ilahi di dalam jasmani manusia. Bagaimana seorang adolescent, seorang umur 12 mempaparkan kedua sifat melalui satu muka. Dia telah menemukan model yang paling baik. Lalu anak itu sudah dapatkan hadiah, sudah pergi. Orang ini melukis satu lukisan yang sangat bagus sekali. Kira-kira 20 tahun lagi pelukis ini makin terkenal. Dan dia menggambar banyak lukisan agama. Lukisan Alkitab. Dan dapat uang yang cukup banyak. Karena lukisannya sangat disenang oleh orang. Satu hari dia sudah mulai tua. Dia mengatakan, saya mau menggambar Yesus dijual oleh Yudas. Lalu waktu dia mengatakan, saya mesti cari seorang mukanya yang galak, yang jahat. Ya, yang egois, yang tidak ada rohaninya, tetapi seorang yang sangat-sangat kejam mukanya untuk menjadi model. Dia keliling lagi kota, keliling-keliling, tidak dapat. Karena kebanyakan orang yang tidak terlalu baik juga tidak terlalu jahat. Ya seperti Anda dan saya begitulah. Ya. Dan mukanya itu muka normal, muka biasa. Dia cari lagi yang galak sekali, yang kelihatan angker sekali, tidak ada. Lalu dia sudah kecewa. Dia keliling kota, jalan-jalan. Pada satu tempat, di satu sudut, seorang pengemis tidur di situ. Lalu dia coba ngintip mukanya bagaimana ya. Waktu dia ngintip, ini cocok. Ya. Mukanya seperti dagingnya miring-miring semua. Ya. Ini mukanya angker. Kelihatan jahat sekali, egois sekali. Kalau ini menjadi model, saya gambar Yudas, pasti orang bilang,
langsung tahu ini Yudas. Karena memang mukanya ada seperti Yudas, begitu ya. Nah, saudara-saudara. Lalu dia coba, bangun, bangun, saya mau ngomong. Jangan mengganggu saya. Dan dia bilang, bukan mengganggu kamu dong. Ngomong-ngomong yuk, saya kasih duit. Duit. Pengemis kalau dengar duit, itu roba lagi ya dia sekali. Lalu dia mulai bangun sedikit, ngintip. Lu siapa lu? Lu mau kasih gua duit? Ya, saya mau kasih engkau duit, tapi ada satu syarat. Syarat apa? Kasih ya kasih, tak kasih ya sudah. Syarat-syaratan. Gitu loh. You duduk baik-baik, lalu you lihat sana, saya gambar kamu. Saya gambar, enggak, saya enggak mau digambar. Model saya kayak gini, enggak mau digambar. Enggak apa-apa, you gambar. Kalau you sudah digambar, you dapat uang. Ya itu boleh pikir begitu ya. Sudah. Akhirnya sudah ngomong-ngomong, dan di waktu orang pengemis itu tidak boleh ganti pakaian. Memang mukanya kayak gini ya gini. Tidak usah cuci bersih, tidak usah terlalu itu kelihatan sopan, tidak usah mandi. Pokoknya model gini lebih mirip Yudas begitu ya. Lalu dia tidak kasih tahu gambar apa. Dan dia gambar. Coba galak sedikit. Ya, kalau mukanya mesti pakai diatur. Akhirnya sudah mulai mau jadi. Terus si pengemis ini terus lihat yang gambar. Gambar ini tidak tahu kenapa dia terus lihat. Wah, dia sedikit waspada. Mungkin sudah gambar. Dia tidak mau uang bunuh saya. Ambil semua barang saya. Bagaimana? Dia hati-hati gambar. Sudah selesai gambar. Dia bilang, sekarang sudah mau selesai. Saya akan kasih kamu uang double. 2 kali lebih banyak dari saya janjikan. Tapi saya mau tanya. Kenapa kamu terus lihat saya? Orang itu menjawab apa? Saya lihat kamu terus. Tidak ada sebab apa-apa. Cuma penasaran. Penasaran apa? Saya seperti kenal kamu. Oh cilaka. Kok kenalan saya pengemis apa-apaan ini? Engkau pernah kenal saya. Kenal di mana? Saya pernah tahu muka ini. Tapi orang itu lain sama kamu. Sebab dia lebih muda. Kamu lebih tua. Jadi orang itu pernah saya lihat. Dan dia mukanya sama. Hidungnya sama. Tetapi dia lebih muda. Kamu lebih tua. Beda berapa sih? Kira-kira beda 25 tahun. Atau 20 lebih tahun. Lalu dia mengatakan, oh itu kapan kamu lihat dia? Kemarin? Bukan. Kapan? Saya lihat dia 20 tahun yang lalu. Kapan kamu lihat saya 20 tahun yang lalu? Gitu loh. Waktu saya masih kecil, pernah ada seorang pelukis suruh saya duduk baik-baik, dia gambar saya. Lalu saya tanya, kenapa gambar saya? Dia bilang, anak umur 12 seperti kamu, begitu bagus, begitu ganteng. Saya sulit mendapatkan. Yuk duduk baik ya, saya gambar. Karena saya akan menggambarkan Yesus menjadi Yesus di dalam lukisanku. Maka waktu itu saya digambar. Terus tak sangka 20 tahun kemudian ada orang suruh saya gambar lagi. Suruh saya duduk lagi. Dan ini kali gambar apa saya tidak tahu. Oh cilaka. Itulah anaknya. Yang dulu mukanya kayak Yesus. 20 tahun lebih jadi Yudas. Saudara-saudara. Orang yang sama. Karena tidak dididik dengan baik. Dia berubah-berubah. Menjadi tukang copet. Menjadi orang perampok. Menjadi akhirnya ditangkap. Masukkan ke penjara. Sesudah itu dia berjahat sekali di penjara. Pada waktu sudah selesai. Maka dia dikeluarkan. Tidak ada orang mau pakai dia. Dia menjadi seorang berkeliaran. Dan akhirnya menjadi pengemis. Yang tidak ada tempat tidur. Saban hari tidur dia pinggir-pinggir jalan. Saudara-saudara. Pelukis ini tidak tahu. Kalau dia sekarang menemukan seseorang. Yang dulu pernah dia pakai. Untuk menjadi model Yesus. Saudara-saudara. Saya mengerti. Mendengar cerita ini. Hati saya sangat takut. Karena begitu banyak anak-anak kecil yang dilahirkan di keluarga yang baik-baik. Mereka seperti malaikat, hanya kurang 2 sayap saja. Mereka seperti Yesus pada waktu masih kecil. Tetapi ibu bapaknya tidak mendidik dengan baik. Mempunyai cinta kasih yang tidak ada keadilan. Mempunyai hukuman yang tidak ada cinta kasih. Banyak guru cuma taunya marah-marahin murid. Kalau murid tidak mau mendengar,
maka mereka pukul, mereka hukum, mereka tutup di dalam kamar yang gelap, membuat jiwa itu luka, jiwa itu menjadi keras, makin lama makin jahat, dan akhirnya dididik secara salah menjadi seperti Yudas. Saudara-saudara, we are all born as a small baby. We are all born like an angel, but we are educated different way. Saudara-saudara, engkau yang menjadi bapa, engkau menjadi ibu, hati-hati mempergunakan cinta kasih Tuhan dan keadilan Tuhan ditemukan bersama untuk menjadi satu senjata yang ampuh demi mendidik, demi membangun karakter dan personalitas yang sungguh-sungguh berharga. Saudara-saudara sekalian, bukan saja demikian, kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus menjadi anak Allah di dalam diri Yesus Kristus, sehingga kita dididik kembali melalui hidup yang baru. Nah, saudara-saudara, kita semua yang dilahirkan oleh Tuhan, kita dilahirkan Tuhan melalui pendengaran Injil dan iman kepada keselamatan Yesus Kristus. Dan setelah kita diselamatkan, kita dididik seumur hidup tidak habis-habis melalui kebaktian, mendengar firman, mempelajari teologi dan kitab suci. Nah, ini adalah once evangelized, the rest of our life educated. Once evangelized and once repent, the rest of our living in this earth is a total life for studying Bible and educated in the Christian character and in the Christian character building. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian cinta kasih Tuhan terus mendidik kita supaya kita tidak berubah menjadi seperti Yudas, tidak merosot menjadi seorang yang melawan Tuhan. Kita tetap dididik sebagai anak yang makin mahir, makin sempurna, makin mirip dengan Tuhan kita. Dan Alkitab mengatakan ada perintah yang kita jalankan, yaitu mengasihi yang lain. Mengasihi yang lain. Ayat terakhir dari pasal 4 sekali lagi ditegaskan, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab Mazmur 16 ada satu ayat mengatakan tentang umatmu, mereka sangat indah, mereka sangat baik adanya. Benarkah? Benarkah anak-anak Tuhan semua indah? Benarkah orang Kristen semua baik? Tidak. Tidak benar. Banyak orang namanya orang Kristen, hidupnya tidak beres. Banyak orang kafir yang belum mengenal Kristus, hidup lebih teliti dari orang yang sudah masuk gereja. Banyak orang yang belum dibaptiskan, lebih bertanggung jawab dari mereka yang sudah dibaptiskan. Banyak orang melawan Tuhan, hidupnya lebih menolong orang sekitar dibanding orang yang namanya sudah Kristen. Kalau demikian, mengapa Mazmur mengatakan tentang umatmu, aku melihat mereka sangat indah dan sangat elok, sangat baik adanya. Karena mereka melihat dari pandangan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dulu ada seorang raja, pada waktu bala kelaparan tiba, maka semua orang itu tidak ada makanan cukup dan banyak rakyatnya mati dalam kelaparan. Tetapi raja tak mungkin mati dalam kelaparan. Semua simpanan di dalam gudang adalah cadangan untuk menyukupi kerajaan, khususnya dari istana. Maka saudara-saudara, satu hal yang dia khawatir, yaitu rumput semua menjadi kuning. Rumput semua sudah rusak, sehingga kudanya tidak ada makanan. Nah, saudara-saudara, banyak orang sedia cadangan makanan untuk manusia, jarang yang sedia rumput untuk kuda. Maka pada waktu bala kelaparan itu, kuda-kuda di dalam istana kurang makan. Tetapi dia bilang, cilaka, kalau kuda tidak mau makan pasti mati. Kalau mati, peperangan pasti tidak gampang. Tetapi kuda kalau makan rumput yang kuning itu kurang vitamin, tidak makan lebih cepat mati. Kuda tidak mau makan. Dia akhirnya suruh satu orang datang. Saya serahkan kuda kepadamu. Kalau kuda tidak makan rumput, aku penggal kepalamu. Bagaimana Sri Baginda? Karena rumputnya sudah kuning semua. Tidak tahu. Saya tidak peduli
Pokoknya kuda mesti makan rumput. Kalau engkau tidak bisa bikin kudaku makan rumput, saya akhirnya penggal kepalamu. Saudara-saudara, orang itu pulang bicara sama nyonyanya. Sambil bicara, sambil gelisah. Karena cara apapun tidak mungkin bikin kuda makan rumput yang kuning. Tetapi setelah sepanjang malam mereka berbicara. Mereka mendapatkan satu rahasia. Mulai hari itu pakai rahasia itu. Dan semua kuda raja makan rumput yang kuning. Makan terus. Makan terus. Rahasianya apa itu? Saudara tahu tidak? Mereka kasih kuda kacamata biru. Kuda lihat dari kacamata biru. Rumput kuning jadi hijau semua. Biar kudanya makan terus. Meskipun rumput kuning itu makan. Ini cerita benar atau tidak kita singkirkan dulu ya. Nah, kita melihat bijaksananya. Ya pandanganmu kalau salah, engkau distorsi. Engkau kalau kau pakai kacamata yang berwarna, engkau lihat orang semua salah. Kalau kacamata duiten sudah nempel di matamu, semua orang kaya tidak ada dosanya. Asal dia kaya, engkau goyang ekor. Karena apa? Karena kacamatamu sudah warna duiten. Saudara-saudara. Kalau kacamatamu tidak beres, semua orang miskin engkau tendang-tendang karena engkau menghina mereka tidak ada uang. Saudara-saudara, saya paling takut pendeta berkacamata warna. Saya paling takut gereja reform berkaca warna. Saya paling takut kau menjadi orang Kristen yang sudah diberikan kaca warna dari iblis, tapi engkau tidak sadar. Saudara-saudara, Tuhan satu-satunya yang tidak ada distorsi, tidak ada polusi di dalam pandangan dia, yang suci, murni sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dan sekarang kita mau lihat siapa harus kita kasih. Alkitab mengatakan, kasihilah mereka yang dilahirkan kembali oleh Tuhan. Kasihilah mereka yang adalah anak-anak Allah. Jikalau engkau anak yang dilahirkan Allah, maka engkau diperintahkan mencintai semua yang dilahirkan oleh Allah juga. Lalu pasal 5 dikatakan dengan kalimat permulaan begini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Maksudnya apa? If you were born from God, you will love everyone who are born of God. Jika engkau dilahirkan oleh Tuhan Allah, engkau harus mengasihi semua yang dilahirkan oleh Tuhan Allah. Wah, ini tidak gampang. Memang dia dilahirkan oleh Tuhan Allah. Memang dia Kristen. Tapi sifatnya lain sama saya. Begitu lain. Sampai saya tidak tahan. Saya tidak mau hidup sama dia. Saya tidak mau melihat dia. Saudara-saudara, pernahkah engkau lihat satu orang begitu lihat mukanya sudah ingin muak, ingin muntah? Pernah tidak? Saking bencinya. Wah, kalau lihat muka dia sudah engkau kelihatan alam semesta putar balik semua. Sudah lihat dia, engkau benci sekali. Lalu engkau mau muak. Saudara, seorang datang kepada pendeta. Pendeta, saya tidak bisa mencintai orang itu. Bagaimana ya? Bagaimana keadaannya? Kalau lihat dia langsung mau muntah. Ketemu dia langsung pergi baru bisa tidur. Baru bisa enak. Bagaimana? Pendeta bilang, ya dia mungkin ada penyakit sesuatu yang bikin engkau benci. Tapi engkau mempunyai penyakit yang lain. Saya sakit apa? Dia yang bikin saya benci. Bukan saya sakit apa. Engkau sakit mah yang berat. Dia bilang. Begitu engkau sakit mah ketemu. Mau buat. Mamu yang tidak beres. Saudara-saudara. Yang kau benci. Tanya sama istrinya. Cinta loh. Yang kau benci. Tanya sama anaknya. Dicintai loh. Yang kau benci. Tanya kawannya. Baik kebaikannya. Banyak orang kau tidak senang. Mempunyai kebajikan yang belum belajar. Ada seorang anak yang nakal sekali di dalam kelas. Nakal ribut. Gurunya tahan luar biasa. Terus dia bilang, saya mau pergi cari mamanya. Kasih tahu sama dia, anakmu kurang ajar. Di sekolahan paling tidak taat, paling ribut, paling banyak. Segala macam-macam gerak-gerik yang tidak perlu. Saya mau pergi. Lalu guru ini betul-betul terjadi ya. Jalan kaki pergi ke satu tempat.
Menurut adres yang dia lihat, itu ada di satu gang yang kecil. Gang kecil itu rumahnya dia nomor berapa? Oh, umpama nomor 14. Lalu dia capek. Sudah capek dia nomor 14, dia ketuk pintu. Lalu seorang encim keluar. Seorang encim itu begitu buka pintu, siapa kamu? Itu orang encim yang sudah agak tua dan kisut-kisut, seluruh badannya kerja berat sekali. Saya guru. Guru dari mana? Guru dari sekolah ini. Ada apa? Ada seorang murid, alamannya di sini. Apakah itu anakmu? Oh iya, memang dia anak saya. Ada apa guru? Guru duduk di situ. Lalu guru mau mengatakan, anakmu kurang ajar. Begitu. Baru mau ngomong, belum muntah, belum ngomong. Encim itu mengatakan, aduh, terima kasih guru ya. Anak saya itu baik sekali. Guru bengong jadinya. Dia bilang, saya sudah tua, suami sudah mati, dan masih ada banyak anak. Kalau bukan anak saya yang baik ini, dari pagi selain sekolah, pulang rumah, cuci pakaian, beli barang, bersihkan rumah, bantu sampai malam, saya sudah mati berapa kali. Syukur kepada Tuhan memberikan seorang anak yang baik sekali kepada saya. Dan dia cuci baju semua rumah. Dia beli barang ke pasar. Dia bantu saya masak. Dia ngepel seluruh rumah. Coba tanya, dari mana dapat anak sebaik seperti ini? Setelah guru dengar itu, enggak usah ngomong. Kurang ajar, bukan kurang ajar ini. Apa? Oh gitu ya. Iya, saya syukur kepada Tuhan. Saya sayang kalau anak ini tidak ada, saya cepat mati loh. Dia makin ngomong, makin memuji anaknya. Gurunya jadi bisu. Oh gitu ya. Terima kasih. Saya mau pulang. Dia pulang. Lalu dia tanya, apain lu ke sini? Lu datang sini tentang anak saya, komentarnya apa? Oh enggak apa-apa. Ya puji Tuhan dia banyak bantu. Selamat tinggal, dia pergi. Di tengah-tengah jalan bilang, aduh syukur aku belum kritik apa-apa. Dia banyak bicara dan anak baik. Lalu saya sekarang mesti lihat lagi, anak ini sebenarnya baik atau tidak. Mulai hari itu dia lihat lagi anak itu. Cerewet sih cerewet. Tapi dia bantu orang lain kok. Dia mengang ribut, tapi dia terlalu lincah, terlalu baik hatinya. Dari situ dia mulai lihat kebaikan orang lain. Saudara-saudara, dia mulai melihat anak itu dari kacamata apa? Dari kacamata ibunya. Dari kacamata yang melahirkan. Dari kacamata yang menikmati kebajikan. Dan mengetahui segala pertolongan dari anak kecil ini. Saudara-saudara, kita kadang-kadang melihat sama orang Kristen. Kita lihat keburukannya. Karena tidak cocok. Kita tidak cocok sama dia. Karena tidak biasa melihat itu. Karena kebiasaan berbeda. Dia begitu lain sama saya. Saya benci. Saya tidak suka kepada dia. Tapi jangan lupa. Yang kau tidak suka. Mungkin mempunyai kebajikan. Di dalam aspek yang lain yang engkau tidak miliki. Engkau mestinya belajar daripada dia. Itu sebab Alkitab mengatakan. Yang dilahirkan oleh Tuhan. Dia harus mencintai mereka yang juga dilahirkan oleh Tuhan. Karena itu namanya saudara. Saudara itu sekandung. Saudara itu sesumber. Saudara itu seatap. Saudara itu senasib. Saudara sepenanggung jawab. Saudara sewadah. Di dalam wadah in Christ. Dalam Kristus. Kita sama-sama menjadi anak Tuhan. Biar kita mengerti kelemahan orang lain. Tapi bukan membenci. Kita mengerti kesalahan orang lain. Bukan mendendam. Kita mengerti kesalahan orang lain. Untuk kita doa syafaat bagi dia. Kita mengerti dosa orang lain. Untuk kita memberikan dorongan. Memberikan anjuran. Untuk merubah dia. Saudara-saudara. Keadilan tidak usah dibuang. Kesucian tidak usah diabaikan. Tetap dipertahankan. Karena Tuhan kita itu suci. Tuhan kita itu adil adanya. Tetapi keadilan dan kesucian Allah bukan menjadi alasan kita membenci orang lain. Menjadi sesuatu peringatan bagi kita. Menjadi sesuatu pencerahan bagi orang lain. Menjadi sesuatu nasihat.
dan menjadi bahan kita berdoa syafaat bagi dia. Saudara-saudara, melihat kelemahan orang lain itu pintar. Kelemahan-kelemahan engkau tidak bisa lihat, engkau kurang cerdas. Tetapi melihat semua kelemahan orang lain, engkau pintar tidak cukup. Orang pintar banyak, orang agung sedikit. Apa bedanya orang pintar sama orang agung? Orang pintar mengetahui semua kesulitan, orang agung mengampuni semua kesalahan. Orang pintar mengetahui semua kelemahan, orang agung membangun orang yang lemah supaya mereka boleh menjadi orang yang lebih sempurna. Saudara-saudara, gereja banyak orang pintar, banyak. Gereja perlu apa? Perlu orang agung yang lebih berjiwa, lebih berlapang dada, lebih mempunyai pengertian kasih, sehingga yang dilahirkan oleh Allah juga harus mengasihi mereka yang dilahirkan oleh Allah juga. Saudara-saudara, satu kali saya mendengarkan satu cerita di Malaysia. Ada seorang hamba Tuhan yang diberikan kepada orang lain pada waktu dia baru lahir umur 1 tahun. Papa mamanya itu miskin sekali, tak bisa memelihara dia. Akhirnya papa mamanya itu kasihkan anak ini kepada orang. Tolong terima, karena anak saya sudah ada 4. Yang terakhir ini kembar. Dan sekarang saya kalau pelihara 1, saya sudah terlalu berat masa peperangan dengan Jepang. Sekarang yang 1 kembar, tolong kau yang ambil, kau yang bikin besar. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan menolong engkau, memberikan kecukupan engkau karena engkau rela membantu saya. Ada orang ambil anak itu. Lalu kembar 1 di sini, 1 di sana. 26 tahun kemudian, ini anak sudah besar dan dia sudah sangat sehat, sangat ganteng, sekolahnya bagus sekali. Dan anak ini diberitahu, engkau bukan sendirian. Engkau mempunyai saudara kembar yang ada di tempat lain. Masa? Saya dari kecil tidak pernah tahu. Saya dari kecil, berapa kecil? Dari kecil, dari umur 2, umur 3. Semua yang saya ingat, saya tahu tidak ada saudara, tidak ada kembar. Dia bilang, memang pada waktu engkau umur 1, kembar yang lain sudah dikasihkan orang lain. Masa? Kalau begitu, dia bilang, saya mau mendapatkan informasi lebih jelas. Maka waktu itu papanya sudah mati, mamanya sudah mati. Orang ini penasaran. Masih ada orang lain di dunia seumur dengan aku, serupa dengan aku, adalah semacam DNA, semacam darah dengan aku. Di mana dia? Dia bicara sama saya. Dia cari 1,5 tahun, akhirnya ketemu. Ketemu apa? Ketemu saudaranya itu menjadi seorang tukang kebun karet di Malaysia. Di pedalaman, di satu kota yang kecil. Dan di pinggir kota itu ada rimba, ada hutan daripada pohon-pohon karet. Dan saudara yang sekembar dengan dia itu kerja di dalam. Lalu dia akhirnya terus pergi cari, minta persetujuan dari Roma itu oleh menemukan seorang yang juga umur 26 di dalam kebun. Saudara-saudara, waktu dia pergi ke kebun cari-cari, banyak yang kerja di situ. Ada seorang muda. Begitu dia cari, dia kaget. Saya bilang, kenapa you kaget? Saya waktu lihat dia seperti lihat kaca. Karena 2 orang mukanya sama. Sama waktu dia lihat, orang itu juga kaget. Belum bicara kaget dulu. Saudara-saudara, ini bilang, saya mau cari engkau. Siapa engkau? Tapi saya mau cari engkau. Waktu dia ngomong, Sidu jawab, siapa engkau? Cara ngomong sama. Mukanya sama. Matanya sama. Memang kembar kok. Lalu saya, waduh, penasaran sekali. Saya bilang, waktu itu perasaan engkau bagaimana? Dia bilang, saya pertama kali tidak minta persetujuan. Melihat ada orang yang mirip dengan saya. Hampir 95%. Saya datang, langsung peluk dia. Dan dia sedikit kaget. Tukang kebun dipeluk oleh seorang dari kota. Pakai bajunya bagus. Dia sudah lulus sekolah teologi. Dia sudah menjadi hamba Tuhan. Ketemu saudaranya, dia peluk. Lalu orang itu sedikit tidak alamiah jawab, kenapa engkau datang? Kenapa engkau peluk saya? Dia jawab,
Saudara, engkau rasa muka saya mirip tidak? Itu yang saya heran. Kenapa mirip? Mari kita duduk dan mereka berbicara. Sesudah bicara selesai, dua-duanya nangis mengalirkan air mata yang banyak. Dia berkata, kamu adalah saudaraku. Aku adalah saudaramu. Kami berdua dari satu sumber, dari satu kandungan. Dulu sama-sama share the womb of our mother. Dia seorang pendidikan bahasa Inggris. Lalu orang itu mengatakan, pantesan begitu engkau datang ke dalam hutan daripada pohon-pohon ini, aku melihat kok ada orang yang mirip dengan saya. Dan sekarang bagaimana? Sekarang saya mengaku engkau menjadi saudara. Saya ingin engkau keluar dari tempat ini. Dan saya akan hidup baik-baik mencari pekerjaan di kota untuk engkau. Atau engkau perlu les atau studi lagi di satu sekolah teknik dan sebagainya. Untuk memperbaiki hidupmu. Akhirnya saudara-saudara, dia bilang jangan dulu. Saya minder. Saya dari kecil di hutan. Saya dari kecil di kebun. Saya dari kecil orang yang miskin. Saya kalau keluar kota saya tidak bisa. Kalau begini ya 1 bulan 1 kali ketemu saya di kota. Dan dia sayang sekali sama adik kembar daripada dia. Saudara-saudara, cerita ini membuat saya penasaran tentang ayat ini. If you are born from God, you should love those who are born from God also. Jika engkau diselamatkan oleh Kristus, cintailah mereka yang juga diselamatkan oleh Kristus. Jika engkau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, cintailah juga mereka yang dilahirkan oleh Roh Kudus. Jadi engkau bukan melihat daripada egoismu, bukan lihat daripada untung rugimu, tapi engkau melihat daripada pandangan Tuhan yang melahirkan orang lain di dalam kerajaannya yang sama. Di situ cinta kasih bisa bertambah-tambah. Saudara-saudara, saya satu kali juga mengerjakan satu hal seperti ini. Ada seorang di Medan mempunyai 9 anak. Dan 9 anak sudah ada. Melahirkan lagi berapa anak lagi. Akhirnya dia bilang, saya sudah tidak bisa. Papanya mengatakan sekarang sudah kadung lahir. Kasihkan orang lain. Ada seorang itu dikasihkan orang di Bogor. Yang tidak ada anak. Papanya sudah tua, mamanya sudah tua. Akhirnya sudah umur 50 lebih. Baru pungut seorang anak umur 2. Karena dikasih dari famili di Medan. Dan apa-apa mama umur 50-an, anak umur 2. Disayangnya luar biasa. Menyayangi anak itu lebih daripada jiwa mereka sendiri. Lalu anak itu dibesarkan. Satu kali anak itu ikut di dalam satu retreat. Menangis, menerima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Dan akhirnya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Waktu dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, dia masuk sekolah teologi di Malang. Waktu dia masuk sekolah teologi di Malang, dia 1 kelas di bawah saya. Nah saudara-saudara. Dan dia tidak tahu. Dia anak yang diberikan oleh orang kepada orang lain. Dia tidak tahu. Pada satu hari saya berkhotbah di kota Medan. Ketemu orang kok mirip sama dia. Lalu orang itu bicara. Ada orang lain mengatakan, tadi yang bicara sama kamu itu orang mempunyai seorang adik di Bogor. Namanya ini. Waktu saya dengar, inilah nama orang yang sekolah teologi. Yang 1 kelas di bawah saya. Saya kenal dia. Tetapi si adik tidak kenal si kakak. Dan si kakak tidak kenal si adik. Tidak lama kemudian orang kakak yang di Medan itu pindah ke Phoenix di Arizona. Dan berdagang besar di situ. Dan adiknya masih menjadi penginjil di ujung pandang. Nah saudara-saudara. Satu kali saya belum jelas. Tapi ada desas-desus. Ini adiknya, itu kakaknya. Waktu mereka di Malang ketemu, 2 orang jabat tangan. Karena pernah ketemu di Medan sama-sama. Tapi waktu 2 jabat tangan, saya dari jauh lihat mulutnya kok sama ya. Sama-sama, modelnya sama, jabat tangan. Terus saya ingat, ini adiknya. Tapi ini belum pasti. Saya mesti tanya lebih jelas lagi. Kasian ya, itu ketemu sama adik sendiri tidak tahu. Adik ketemu sama kakak sendiri tidak tahu. Lalu satu hari saya konfirmasi lagi. Betul ini adik itu kakak. Mereka bilang betul. Satu hari saya khotbah di Phoenix. Saya tinggal di rumah si kakak ini. Dia bawa mobil.
bawa saya ke kebaktian, bawa saya ke rumahnya tinggal. Saya mengatakan kepada dia, Saudara Ho, bolehkah saya bocorkan satu rahasia? Apa ya? Apa yang Pak Tong mau kasih tahu sama saya? You tahu tidak, you ada seorang adik yang menjadi pendeta. Hah? Dah? Keluarga saya tidak ada yang jadi pendeta. Tapi semua keluarga kita suka melayani pendeta. Rumah buka untuk pendeta tinggal. Tapi tidak ada. Rumah saya tidak ada pendeta. Ada. You punya seorang adik yang menjadi pendeta. Saya tahu. Kalau you mau pergi cari. Dan mengetahui dengan sungguh-sungguh dia itu adikmu sendiri. Dia bilang kalau Pak Tong betul-betul berani katakan ini. Boleh saya tanya siapa yang kasih tahu. Saya katakan yang kasih tahu adalah orang ini di Medan dan satu lagi di mana. Dia bilang, oh itu orang kenal papa saya, sungguh-sungguh kenal. Dan dia sudah tua sekali bukan? Saya bilang betul. Dia sudah umur 70 lebih. Dia tahu sekali sama papamu. Papa saya sudah tidak ada. Saya mau cari. Dia pulang dari Amerika ke Medan. Pergi cari orang tua itu. Mumpung orang tua itu belum mati. Lalu tanya dia, sungguh-sungguh saya minta informasi. Engkau adalah kawan akrab dari papa saya. Sebenarnya anak papa saya berapa banyak? Oh, anak papamu itu bukan 9. Masih ada lagi yang mengkecil. Dan ada satu dikasihkan orang lain. Namanya akhirnya dirobah di Bogor. Tidak ada orang tahu nama aslinya. Karena papa mamanya tidak mau kasih orang tahu. Betul. Betul saya masih ada adik. Siapa? Di mana? Sudah dia terbang daripada itu Medan. Pergi cari di Bogor. Nah itu orang tua yang sekarang sudah tua sekali. Waktu pungut anak itu sudah umur 50 lebih. Dan sekarang sudah umur 80 lebih. Ditanya mereka mengaku ada adiknya. Lalu adiknya di mana? Adiknya menjadi pendeta di luar pulau. Dia terbang lagi ke situ. Waktu terbang lagi. Lalu mengatakan, oh Mr. Ho silakan duduk. Dia bilang jangan panggil saya Mr. Ho. Loh memang Mr. Ho kok tidak boleh dipanggil Mr. Ho. Mr. Brother. Aku kakakmu. Enggak. Kapan lu ngaku kakak? Lalu mulai telusuri. Yang kasih tahu saya pertama adalah Stephen Tong. Dia memberitahu saya di Phoenix. Lalu saya terbang ke Medan. Saya mencari sampai akhirnya. Engkau tahu tidak? Engkau adik saya. Saudara-saudara. Ini seorang hamba Tuhan. Yang sederhana sekali, honornya sedikit sekali, kerjanya sangat rajin. Dan dia suka mengabar Injil. Akhirnya Tuhan memakai saudaranya yang kaya sekali ini. Untuk memberikan hadiah besar ke dia. Dan sesudah ketemu saya, dia mengatakan Pak Stephen Tong, saya bersyukur. Karena waktu saya sudah umur 50 lebih, Tuhan memberi kesempatan kepada saya. Untuk mengetahui saya masih ada adik sekandung. Sebelum saya meninggal, saya harus pelihara dia. Saya harus mencintai dia. Karena dia adik saya sendiri. Bulan lalu saya ketemu adiknya ini di Singapura. Dia lebih kurang berapa bulan umurnya saya. Dia lebih turun 1 kelas daripada sekolah teologi saya. Dia sudah menjadi pendeta puluhan tahun. Sekarang dia sakit Parkinson disease. Istrinya mesti mendampingi dia terus dari pagi sampai malam. Kadang-kadang lupa ini, lupa itu. Umur seperti saya. Saudara-saudara, waktu saya bicara sama dia, dia masih mengatakan, Pak Tong, aku ada kakak loh. Yang bikin saya sadar saya masih ada kakak adalah Pak Tong. Dulu saya kira saya anak tunggal. Ternyata saya ada bungsu yang paling kecil yang dibuang oleh ibu. Tetapi saudara masih mengingat saya. Saudara-saudara, mari kita hari belajar satu hal. Banyak orang itu saudara kita. Mereka juga ditebus oleh dari Yesus Kristus. Mereka juga dilahirkan oleh Roh Kudus. Mereka juga dipilih sebelum dunia diciptakan. Dan ada yang lebih kaya, ada yang lebih miskin. Mereka anak-anak Tuhan. Dan perintah Tuhan. Cintailah mereka yang dilahir dari Tuhan. Amin. Maukah kita menjadi orang yang ditambah dengan cinta kasih. Untuk lebih lapang dada. Lebih lebar di dalam jiwa kita. Lebih mempunyai cinta kasih yang suci.
dan adil daripada Tuhan untuk merangkul, untuk mencintai mereka yang sama-sama dilahirkan oleh Tuhan. Dengan demikian rohani kita akan lebih sempurna, lebih maju, jiwa kita lebih sehat karena kita lebih banyak mencintai orang lain. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita membaca dari pasal 4 ayat terakhir sampai pasal 5, 1 dan 3. 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 4 ayat terakhir 21. Semua membaca. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat adanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama. Kita minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, supaya kita boleh mempertahankan iman kita, dan kita boleh terus berharap kepada Tuhan, dan kita minta pertumbuhan cinta kasih di dalam hidup kita. Kita khusus berdoa untuk bagaimana menjalankan perintah saling mengasihi di dalam tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Semua buka suara, semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih firman-Mu yang selalu menegur kami, selalu mencerahkan kami, memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami boleh hidup sesuai rencana-Mu, sesuai kehendak-Mu, sesuai pimpinan-Mu, sehingga kami boleh mengasihi yang lain. Sebagaimana Tuhan perintahkan kami yang dilahirkan oleh Bapa, patut mengasihi mereka yang juga dilahirkan oleh Bapa. Kami berterima kasih untuk ajaran-ajaran yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami. Dengar doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.